Oke. Baik, sebelum kalian melaksanakan atau mengerjakan praktikum, Ibu mengingatkan sedikit terkait dengan alur atau proses yang harus kalian kerjakan. Ya, jadi urutan yang benar untuk mengerjakan siklus, ya. Silahkan kalian lihat dari dokumen transaksinya, ya. Kita lihat dokumen pertama itu adalah, jadi kerjakan urut sesuai nomor dokumen, ya. Dokumen pertama itu adalah kas kecil, berarti kalian masuk ke dalam petty cash. Kemudian dokumen yang kedua apa? Ya, dokumen kedua adalah faktur. Ini karena yang buat dokumennya kita, maka faktur ini adalah faktur penjualan. Ya. Nah, untuk mencatat faktur penjualan, maka kalian masuk ke dalam sales journal. Ya. Sales journal. Kemudian general journal untuk mencatat HPP. Tetapi sebelum masuk ke general journal, kalian harus isi dulu inventory card-nya, ya. Jadi di sini ada berapa saldo awal, kemudian nanti setelah dijual berapa jumlah yang dijual di kolom out. Nanti dari sini kita akan tahu berapa HPP yang bisa kita catat ke dalam general journal, ya. Nah, setelah sales journal, general journal, dan inventory card-nya terisi, jangan lupa kalian masukkan ke dalam buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable. Ya, sebelumnya ini diisi dulu nama customernya siapa, kemudian address atau alamatnya di mana, ada apakah dia memiliki saldo awal, ya. Tadi kan di soal ada daftar saldo piutang dan daftar saldo utang, ya. Ini pindahkan dulu ke buku pembantu masing-masing. Ya, jadi awal sebelum kalian membuat jurnal, data yang ada di neraca saldo ini, apa daftar saldo ini silahkan pindahkan ke buku besar pembantu piutang baik dan buku besar pembantu utang. Oke. Berikutnya dokumen ketiga oke, ya. Berikutnya, dokumen berikutnya ini adalah penerimaan kas. Bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur. Ya. Nah, berarti ini adalah masuk ke cash receipt journal. Ya. Selain masuk ke cash receipt journal, jangan lupa karena ini adalah pelunasan, berarti juga akan masuk ke buku besar pembantu piutang. Ya, begitu juga kalau itu adalah cash payment journal ketika kita melunasi piutang. Selain masuk ke cash payment journal, juga silahkan masukkan ke buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable, ya. Jadi beberapa transaksi yang perlu dicatat adalah ketika transaksinya itu faktur, baik itu pembelian maupun penjualan, jangan lupa dicatat ke dalam inventory card, ya. Kemudian masuk ke subsidiary ledger atau buku pembantu piutang maupun buku pembantu utang, tergantung dari transaksinya. Kalau dari semua jurnal sudah selesai, baru bisa dipindahkan atau dilakukan pemindah bukuan ke dalam buku besar atau general ledger, ya. Itu untuk